Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 23 Oktober 2023 dalam pekan biasa ke-29 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Silvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat hari yang baru ini. Kami pagi ini akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya penuhi hati kami dengan hikmat, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena kurang percaya, tetapi sebaliknya, ia malahan diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Ia yakin penuh bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi untuk kita juga, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan demi pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Tuhan telah mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putra Daud hamba-Nya, seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita akan membebaskan kita dari tangan musuh
tulus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah satu dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Harta yang terberkati. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian hari ini Senin 23 Oktober 2023. Bacaan Injil Lukas hari ini mengingatkan kita agar kita tidak jatuh dalam ketamakan.
Ketamakan adalah keinginan sesuatu yang berlebihan. Segala sesuatu berlebihan itu tidak baik. Kita perlu melakukannya secara proporsional. Dalam Injil sendiri, Yesus memberikan contoh orang yang mabuk harta. Sungguh ironis bagi orang yang kaya dalam perumpamaan Yesus. Orang tersebut mencari segala daya dan upaya untuk menyelamatkan hartanya yang berlimpah, tetapi lupa untuk memberikan jaminan keselamatan bagi jiwanya. Yesus tidak membenci orang kaya, tidak membenci harta. Kita boleh mengejarnya, tapi jangan lupa mencari harta surgawi dengan keselamatan jiwa kita. Jangan membenci dan mempertentangkan keduanya. Jadikan sarana satu sama yang lain untuk saling mendekatkan. Memang, harta duniawi berpotensi membuat hati kita tidak lagi murni di hadapan Allah. Bahkan dapat memalingkan diri kita darinya. Tetapi bila kita menggunakan harta seperlunya, dijauhkan dari sifat rakus, justru kita bisa menjadikan harta duniawi itu sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Tuhan kiranya tidak menghendaki umatnya menderita. Kita diajak untuk terus berusaha dan menjadi orang yang hidup dalam kesejahteraan. Hari ini kita diingatkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Hidup kita jauh lebih bermakna dari sekedar kekayaan yang kita miliki. Kekayaan diperuntukkan bagi kita, bukan kita yang diperuntukkan bagi kekayaan. Kitalah yang mengendalikan kekayaan itu, bukan justru sebaliknya. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, harta duniawi itu akan cepat berlalu dalam hitungan sangat cepat. Harta yang tadinya satu periuk bisa menjadi hanya segenggam, tidak butuh waktu lama. Jika hidup kita tergantung pada itu, kita pun akan mudah menjadi hilang. Lukas hari ini mengajak kita sebagai orang beriman untuk membangun dasar hidup dari Allah sendiri. Harta kekayaan yang tidak akan mungkin hilang dari kita. Hidup dalam dan bersama Allah menjadikan kita kuat dan selamat. Peringatan Hari Pangan Sedunia tahun 2023 minggu lalu sudah kita mulai. Tema solidaritas pangan sehat untuk generasi bebas stunting kiranya dapat menggugah kita agar mampu memakai apa yang kita miliki untuk melayani umat Allah dan terlibat dalam kegiatan sosial HPS di lingkungan kita. Mari kita ungkapkan syukur kita dengan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Dan kita dimampukan untuk tidak berlebih dalam segala hal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas apa yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk senantiasa mempunyai semangat berbagi dan berbela rasa. Semoga kami tidak terjebak dalam kelimpahan harta, namun kami mampu untuk saling berbagi dan memberikan kasih kepada mereka yang memerlukannya. Ya Tuhan, ajari kami untuk senantiasa hanya bersandar kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki pekan yang baru ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua.